Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Detikers, balik lagi tentunya barengan sama Hafiz yang akan mengajak kamu ngobrolin mengenai sepak bola. Kalau daily Kicking the Football memberikan informasi mengenai sepak bola, tapi kalau mingguan kita akan ngobrolin mengenai big match. Dan untuk hari ini kita akan bergerak kembali ke Premier League. Setelah minggu kemarin kita ngobrolin big match yang ada di Serie A yang mempertemukan AC Milan versus Inter Milan, Derby Milano, di mana hasil akhirnya itu 3 poin diambil sama Inter Milan. Seperti apa persaingannya? Kamu harus tetap pantengin aja 20 detik dan juga Detik Sport, Detikcom untuk update mengenai sepak bola. Dan hari ini kita akan ngobrolin mengenai big match yang ada di Premier League. Premier League, ya salah-salah dikit lah ya. Itu yang mempertemukan Chelsea versus Manchester United. Dan as usual kita akan ngobrol dengan fans club yang ada di Indonesia. Kali ini kita undang perwakilan dari Chelsea Indonesia Supporters Club, CIST, dan juga United Indonesia, tapi untuk chapter Jogja, jadi Jogja United Indonesia. Halo mas-mas. Halo. Halo. Siap, ada Mas Ojan, Ya, halo. ada Mas Ijal yang ada di Ya, Jogja. halo. Siap, kita akan ngobrolin mengenai big match yang satu ini. Dan leg pertama menghasilkan skor kaca-kaca. Kacamata. Kacamata. Kurang minum kayaknya, minum dulu. Oke, kacamata. Tapi untuk leg kedua kita belum tahu nih. Nah, kita akan ngobrolin dua tim ini yang masih cukup rame ya, walaupun jarak antara posisi 2 dengan posisi 1 udah lumayan jauh nih, 10 poin. Iya. Bener gak sih? Betul. Tapi sebelum kita mulai, ini bakalan masih menarik gak sih Premier League dengan gap yang cukup jauh dengan pemuncak? Menariknya, ya menarik sih. Menarik. Mas Ijal gimana Mas Ijal? Menarik sih ya. Jadi ya kayak misalnya Februari atau Maret itu masih bisa inilah ya, meskipun Manchester City 10 poin ya untuk sekarang. Yes. Tapi di sepak bola itu segala kemungkinan jadi. Waduh. Siap. Intro yang baik, Bapak. Sekarang MU berada di posisi 2 dengan poin 49 ya. Iya. Ya, Dari 25 pertandingan. Sedangkan Chelsea itu berada di posisi 5 dengan poinnya 40 5. 45. 45 43 ya? 43 kayaknya. Oh, 43 kayak. Sabar dong, sabar dulu, belum dapat poin nih. Siap. Jadi kita akan mulai ngobrol-ngobrol seperti biasa, kita akan ngobrol dengan tim tuan rumah dulu, berarti dengan CSC. Mas Ujan dulu, nanti ke Mas Ijal. Sabar dulu Mas Oke. Ijal, kita ngobrolin tentang Chelsea dan kondisi-kondisi yang cukup baik di akhir-akhir ini, di mana Baik. 8 pertandingan itu 2 seri, selebihnya menang, ya. Iya. Bener ya, Iya, dengan betul. pertandingan terakhir di Liga Champions itu mendapatkan 1 gol di kandangnya Atletico, bener ya? Betul. 1-0, 0-1. Nah, inikah efek dari pergantian pelatih di mana Frank Lampard out terus digantinya sama Thomas Tuchel, di mana dia membawa mungkin angin segar, bisa jadi membawa strategi baru, tapi pengen langsung nanya nih, kira-kira pandangan dari Mas Ojan, perwakilan dari Chelsea bisa sebagus ini, kenapa kira-kira? Oke, terima kasih, Mas. Yang pertama memang ada betulnya juga pergantian dari Frank Lampard ke Tuchel. Kalau dari diri saya sendiri ya sebagai fans yang santun ya, waduh. Siap. Tidak tergesa-gesa untuk out sih kalau dari diri saya Oke. sendiri. Merasa kayak apa sih, nggak ada, mana ada dari zaman dulu yang bertahan sampai 3 musim, nggak ada. Dan itu Oke. penyempatannya juga bukan manajer ya, head coach ya, mungkin cari aman juga dari sisi industri bola, gue nggak tahu. Cuman penggantian ini mungkin lebih diuntungkan di Tuchel ya, karena Oke. pewarisan berapa ratus juta yang digelontorkan itu Oh iya. bisa dimanfaatkan. Tapi untuk soal pemain yang sudah kentara tidak terlihat di lapangan ya Pulisic, Ziyech sama Kai Havertz yang kayaknya nggak cocok dengan skema formasinya untuk sementara. Tapi kita nggak tahu, mungkin bisa besok main atau enggak.
so far so good. Yes. Kalau dibacakan soal 8 menang 2 seri atau tadi gue lupa. 6 menang, 6 menang 6 2 seri. menang 2 seri. Itu sih kelihatannya angka yang bagus ya. Tapi Bagus. kalau dilihat dari rentetannya sempat seri juga. Siap. Sebelum Atleti seri, jadi ada pesimisnya, tapi gol akrobatik yang Giro. disahkan sama VAR ya, Olivier Giroud ya lumayan lah, bisa menyelamatkan lah. Oke, ya tadi saya setuju dengan ada perubahan akhirnya membuat beberapa nama harus tersingkir dalam beberapa pertandingan gitu. Yang paling saya lihat adalah Ziyech gitu kan, Hakim Ziyech itu memang dia hanya muncul namanya 2 kali di lapangan di 8 pertandingan yang udah dimiliki sama Thomas Tuchel, di mana pertandingan pertama ketemu sama Wolves. Terus saya ingat juga bukan di Premier League, FA Cup atau satu lagi liga yang ada satu lagi cup yang ada di Inggris, saya agak lupa itu. Tapi AFL. setelah itu Hakim Ziyech benar-benar tidak ada masuk ke line up utamanya gitu kan. Apakah saat ini Thomas Tuchel masih terus mencoba atau mengganti dari mulai strategi, formasi, di mana katanya dia paling ideal digunakan di Chelsea adalah 3-4-3 walaupun agak berubah bisa jadi 3-4-1-2 gitu. Tapi menurut dari Mas Ojan sendiri, apakah saat ini dia masih mencoba berbagai macam strategi kah, formasi kah, bahkan pemain juga masih dicoba karena berubah-berubah terus? Iya. Kalau dari diri gue sendiri merasa menurut netizen Chelsea ya, ini saya terlalu santun nih. Karena merasa bahwa orang-orang melihat Tuchel ini masih tanda kutip menyenangkan semua pemain ya. Jadi dicoba aja dulu semuanya, kayak Ben Chilwell yang diganti oleh Marcos Alonso, lalu ada Callum Hudson-Odoi yang diganti Hakim Ziyech. Tapi yang kemarin agak lucu ya, dia substitusi terus langsung dikeluarin lagi, dan kemarin juga main pada saat lawan Atleti, jadi tidak ada permasalahan ternyata. Ya karena emang Tuchel yang barusan gue tahu adalah pemarah ya. Jadi nggak ada kesempatan dia, kalau memang jelek ya jelek aja. Cuman kalau memperlihatkan ketidakharmonisan tanda kutip dalam lapangan kayaknya nggak bagus sih untuk mental pemain juga. Tapi anyway, Hudson-Odoi yang kayaknya bakal ngisi line up di beberapa pertandingan ke depan kalau dia mainnya bagus. Dan untuk soal formasi, sebenarnya kalau soal formasi entah kenapa gue nggak perlu mempermasalahkan itu ya, karena yang lebih dipermasalahkan bagaimana plot di defender ya. Defender ini yang mungkin kabar baiknya adalah Thiago Silva katanya udah sembuh dari cedera, lalu Hakim Ziyech, kayak Pulisic juga oke gitu, dan Christensen, Rudiger sama Kurtzuma ini selalu ada aja kejadian unik yang dilakukan sama mereka gitu. Soalnya yang paling konsisten Azpilicueta sama, kalau mungkin di top leaderboard ya, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Zuma dan Christensen sih. Jadi racikan-racikan dari sejak Lampard itu kadang ini gimana ya kalau Zuma diduetkan sama As Christensen, ini gimana ya Rudiger kalau diduetkan sama Zuma gitu. Jadi kurang konsisten sih, karena kemarin lawan Soton itu Minamino, ya Zumanya barusan main ternyata melakukan kesalahan ya, kalau bisa dibilang Minamino bisa cetak gol sih. Yes. Jadi lebih ke defender dan front three. Tammy Abraham yang kemarin secara ajaib lawan Soton main, padahal itu habis di tackle keras ya. Sebelumnya lawan Newcastle kalau nggak salah ya itu. Yes. Itu juga ajaib, tapi saya masih mempertahankan Giroud dan Werner di depan. Sebenarnya juga Werner ya kasihan juga ya. Makan posisinya Pulisic. Tapi anyway cukup oke sih kalau misalkan untuk lawan MU sih. Yes, tadi disebutkan bahwa pertahanan kalau konsisten bisa berefek baik ya. Maksudnya ketika Christensen atau Zuma atau akhirnya Thiago Silva bisa mengisi kembali untuk lini pertahanannya. Tapi ada satu nama yang nggak kesebut tadi, Marcos Alonso. What's wrong dengan Marcos Alonso? Kalau Marcos Alonso kan yang kami kenal di fans Chelsea kan striker sebenarnya dia. Yang lupa balik ke posisi lebih tepatnya. Setuju. Iya. Karena sebenarnya kalau Marcos Alonso sendiri kemarin sempat naik turun ya, meskipun dia diberi kesempatan main. Chilwell udah sampai lupa lah kita siapa Chilwell gitu. Gitu, dan Marcos Alonso kayaknya masih belum mendapatkan performa yang oke, meskipun crossing kemarin ke Giroud di tengah juga menurut gue cuman crossing aja sih, nggak terlalu tepat juga sih. Tapi kalau dari Marcos Alonso sendiri
harusnya sih bisa mengembalikan kepercayaan ya. Karena Siap. pada saat dia main nyetak gol kalau nggak salah lawan Burnley ya 2-0 pas Oke. sama Aspilicueta. Jadi Marcelo itu lebih prefer sih daripada Ben Chilwell untuk bantu serangan ya kalau Yes. buntu. Untuk membantu serangan karena dia suka overlap akhirnya lupa untuk balik. Ya itu selalu tuh. Dari zaman Conte selalu tuh. Oke, tadi disebutkan pertahanan. Tapi kalau dari statistik dari 8 pertandingan terakhir nih sama Thomas Tuchel cukup baik karena hanya 2 kebobolan, ya nggak sih? Ya dan satunya Rudiger. Rudiger. 2 kebobolan, 10 gol yang diciptakan. Itu luar biasa kalau menurut saya ya dari 8 pertandingan itu. Tapi bukan tanpa celah nih Chelsea. Setiap tim tidak mungkin tidak celah dan menurut Mas Ojan, kira-kira celah yang masih terlihat dan bisa menjadi bumerang untuk Chelsea itu apa ya? Konsistensi back ya langsung ya. Oke, konsistensi Dua back. kata pertama itu konsistensi back. Lalu kalau yang di tengah alhamdulillah ya Kovacic player of the year musim lalu sekarang menjadi starting juga cukup oke. Cuman tandemnya aja Jorginho, Kante, Gilmour itu yang masih home pimpa aja tuh siapa yang lebih cocok. Kalau untuk sementara sih kalau yang lawan Atletico kemarin Jorginho lebih baik ya. Istilah back pass orang-orang merasa udah lupa aja gitu. Jorginho kemarin cukup stabil. Lalu ada Mason Mount yang selalu diperdebatkan oleh orang-orang ya. Merasa bahwa nggak pernah dimasukin bench atau dia lebih baik atau Inggris sentris itu masih ada di Chelsea gitu. Terus Kai Havertz gimana beli mahal-mahal ternyata cuma Mason Mount doang yang berhasil. Tim pemain akademi yang berhasil. Jadi lebih ke back yang lebih back ya. Ya dan juga final pass and pass-nya untuk finishingnya doang sih Mas. Finishingnya dari Chelsea ini udah masuk nih penetrasi cuman finishingnya aduh jelek apalagi Timo Werner kemarin barusan buka puasa ya. Siap. Jadi sebutkan bahwa konsistensi pertahanan dan juga lini serang yang harus dibikin lebih tajam ya. Seperti itu ya. Betul. Dan sebelum kita ke Mas Ijal, satu pertanyaan terakhir. Key player yang harus wajib ada di pertandingan ini kira-kira siapa? Apakah Jorginho atau Mason Mount, si anak emas Lampard atau yang lain-lain nih? Ya, ini kalau gak ada yang tahu ya, Mason Mount kayaknya kalau dipecah kayak Maisan ya, anakku ya. Ini mungkin orang-orang kayaknya merasa bahwa itu beneran anak Lampard atau cuma jokes, akhirnya menyatu lah jadi sampai sekarang. Tapi balik lagi di pertanyaannya Mas Hafiz, yang dimana Kovacic itu pasti kayaknya yang lebih berpengaruh sih lebih ke Mason Mount atau Timo Werner ya. Timo Werner, oke. Lebih ke bagaimana nanti yang lebih penting itu finishing. Soal passing, soal bagaimana penetrasi ke tengah udah oke. Dan Hudson Odoi sih saya berharap bisa membantu untuk gocek-gocekan karena udah lupa ya. Karena nggak ada pemain nomor 10 yang pindah ke Madrid. Udah gak ada yang tuh yang merangsek masuk ke dalam kotak penalti ya. Di passing aja, crossing. Itu yang menurut gua finishingnya aja. Oke, Timo Werner ya, key playernya. Oke, siap. Nanti kita ajak lagi ngobrol. Mas Ojan, kita ke Mas Ijal dulu. Sekarang kita ke Jogja United Indonesia. Mas Ijal, kalau kita ngomong tentang Manchester United, itu berada di posisi 2. Itu bisa dibilang hasil yang cukup baik. Walaupun ada gap yang cukup jauh dengan Manchester Biru gitu kan. Dan dari hasil yang ada di mana 14 nggak usah menang ya. 14 tapi banyak seri nih. 7 seri ada 4 kalah. Dan di pertandingan terakhir 5 pertandingan terakhir sebenarnya nggak buruk karena tidak ada kekalahan, tapi lebih banyak serinya. Ya, benar. Nah, itu sebenarnya kondisi Manchester United akhir-akhir ini seperti apakah? Itu kalau saya lihat beberapa highlight emang kemampuan individual itu berpengaruh besar di Manchester United. Dalam artian kayak Rashford itu emang luar biasa sekali. Dimana terakhir dia saya lihat tuh mencetak gol dengan tendangan yang super geledek di sisi sempit banget. Iya benar. Itu bahaya banget. Dalam arti itu pemain punya tendangan kok segitu ya. Iya benar. Gimana kira-kira akhir-akhir ini MU menurut dari Mas Ijal dari Jogja United Indonesia? Kalau buat saya sendiri sih 5 match terakhir kembali ke masa-masa oleh awal ya. Dalam artian masih belum konsisten, di mana dari komposisi pemain pun sampai pertengahan musim ini pun Ole masih kayak meragukan gitu kan. Kita tahu misalnya kalau di lini tengah itu Ole masih kebingungan antara mereka
mau masang Fred ataupun McTominay ataupun Van de Beek pemain yang baru itu, tapi sampai sejauh ini pun Ole tetap masih kayak bingung gitu di lini tengah untuk masang siapa yang buat main gitu kan. Tapi untuk 5 match terakhir kembali lagi up and down dan konsistensinya itu perlu dipikirkan lagi sama Ole, karena ya kalau kita tahu kemarin menang, kemudian kita tahu nih pasti besok bakal seri, kalau nggak seri pasti kalah gitu kan. Jadi rules-nya itu gitu aja sih MU. Jadi ketika udah menang pasti besok seri, kalau nggak kalah gitu kan. Gitu aja sih circle-nya. Jadi agak jelek ya konsistennya ya, menang Benar. terus akan menurun di seri kalau nggak kalah. Dan sebelum ketemu sama Chelsea dia punya satu pertandingan ya untuk di Liga Eropa ya? Liga Eropa. Liga Eropa. Nanti dini hari lawan Real Sociedad. Iya, sebelum benar sekali. lawan Chelsea. Gitu. Di leg kedua. Nah, tadi disebutkan bahwa sepertinya banyak membahas mengenai lini tengah nih. Tadi disebutin McTominay, Fred, Van de Beek yang awal musim diprediksi akan mendapatkan tempat, tapi akhirnya tidak mendapatkan tempat di skuad utama Manchester United gitu kan. Kan Ya, maksudnya uang segitu gede juga dijualin, tapi pemainnya berada di bench mulu nih. Sayang sekali. Sebenarnya menurut kita agak fokus ke Van de Beek sedikit nih, karena menarik disebutin tadi. Sebenarnya apakah tidak sesuai dengan pola permainan yang diusung sama Ole, atau emang udah kalah skill aja sama Bruno Fernandes, atau posisinya emang susah merebut di gelandang-gelandang MU yang super-super gitu? Buat aku sendiri sih Van de Beek buat masuk MU itu sebenarnya untuk kayak penambal misalnya kayak Bruno Fernandes ataupun Paul Pogba yang mungkin di pertandingan itu misalnya nggak main gitu kan. Tapi untuk saat ini pun kayak buat aku Van de Beek itu adaptasinya tuh masih kurang, dan dia belum bisa membaca kayak skema permainan Ole itu kayak gimana gitu kan. Dan Ole pun juga agak kebingungan, ini anak mau ditaruh di mana nih? Karena banyak berbenturan, posisinya tuh sama tipikalnya permainan itu sama kayak misalnya kayak Pogba ataupun Bruno. Tapi buat aku sendiri sebaiknya Van de Beek itu lebih agak ke dalam gitu kan mainnya. Dan kayak Pogba dan Bruno itu kasih ini aja bebas roll gitu aja, free roll gitu aja. Tapi untuk Van de Beek buat yang kedalaman ketika ada lawan untuk penyerang, ya dia orang pertama yang mungkin bakal nyikat pemain lawan gitu untuk menghentikan serangan seperti itu sih. Berarti dia inginin bahwa dia bermain di posisi defensive midfielder ya, di mana menjadi gate antara lini belakang sama lini tengahnya Manchester United gitu kan. Tapi dia jadi kayak penyeimbang gitu kan. Tapi ketika untuk MU menyerang pun final pass-nya buat Van de Beek itu sebenarnya bagus. Ketika 1-2 di depan kotak penalti lawan itu sebenarnya Van de Beek cukup bagus karena dia permainannya tuh simple. Benar, karena di Ajax sendiri dulu juga dia tipe menyerang. Di Ajax saya ingat banget di Ajax, Van de Beek. Nah, terus kita ngobrolin tentang formasi yang dipakai sama Ole. Pasti dia akan menggunakan 4 back. Pasti. 2 gelandang defensif di belakang, terus bisa jadi akan 3 di depan gelandang itu, ada 3 bisa jadi ada winger, bisa menjadi 3 pivot, terus 1 striker di depan. Itu emang udah pakemnya Ole ya? Ya benar. Jadi 4-2-3-1 atau 4-3, ya pakemnya sih 4-2-3-1 ya. Di belakang pasti udah Lindelof, Maguire, fullback kiri, Luke Shaw, kemudian di fullback kanan Wan-Bissaka, dan yang mungkin di tengah itu yang banyak yang kayak formula Ole itu masih belum ketemu. Kayak yang aku bilang tadi bahwa ketika Fred ataupun Nemanja Matic ataupun Van de Beek atau Bruno Fernandes pun sebenarnya bakal di rolling sama Ole, ini siapa nih yang buat ngisi line up gitu kan. Tapi untuk setiap pertandingan itu tetap Bruno, kemudian Nemanja Matic atau McTominay, kemudian di sisi kiri bisa dibantu Rashford, kemudian di kanan mungkin bisa ada Greenwood atau Daniel James. Dan untuk opsi striker untuk saat ini sih masih ada 2 pemain ya, Anthony Martial, kemudian Edinson Cavani yang mungkin akhir-akhir ini dicoba Ole untuk buat main di starting line up. Oke, kita beralih ke obrolan mengenai gaya menyerang dari Manchester United. Saya lihat ini
banyak banget opsi karena Manchester United punya gelandang yang super kreatif, Bruno Fernandes gitu kan, dimana dia mengalirkan bola dengan cukup tidak terduga. Kadang-kadang nih dia melakukan pas yang kok bisa ya dia melakukan pas seperti itu gitu kan. Nah di samping itu ketika tengahnya mungkin agak mandek, MU juga punya winger yang ada Rashford gitu kan. Rashford kita tahu bahwa dia punya sprint yang cukup kencang, terus body balance yang cukup kuat dan tendangan yang geledek gitu kan. Walaupun di kanan mungkin agak diragukan ya dengan ada James atau siapa satu lagi Mas untuk di kanan? Di kanan ada opsi Daniel James dan Mason Greenwood. Oh oke, gitu. Mason Greenwood kalau di kanan. Oke, itu mungkin yang ngebuat Bruno Fernandes kadang-kadang bermain ke kanan ya, karena untuk bisa menghadirkan umpan-umpan yang kreatif. Bahkan James juga lumayan sih kemarin ngasih umpannya juga dan akhirnya bisa berbuah gol. Iya benar. Jadi kalau misalnya di strateginya Ole, Bruno Fernandes bisa main di sisi kanan gitu kan, misalnya switch dengan Mason Greenwood yang mungkin bakal bisa mengecoh dari mungkin sayap atau back sayapnya lawan gitu kan. Jadi nggak serta-merta Bruno Fernandes tuh main di tengah. Ketika serangan itu buntu, bisa saja Mason Greenwood itu bisa di switch sedikit gitu kan ke tengah, ataupun Bruno bisa masuk ke sayap gitu kan, kasih umpan crossing seperti itu. Tapi kalau ngelihat seperti itu sih jarang banget, banyaknya sih Bruno Fernandes datang dari sisi belakang dari striker. Oke, tapi tetap ya Bruno Fernandes diberi kebebasan untuk mengolah bola selama mungkin kali ya kalau Bruno Fernandes gitu. Kalau key playernya cuma itu aja sih yang bisa kasih final pass yang bagus. Oke, kita ngobrol mengenai celah yang ada di MU. Kalau saya pribadi ngelihatnya adalah personal error dari pemain yang berada di lini pertahanan nih. Bahkan melibatkan De Gea gitu kan. Nggak jarang dia melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya berubah menjadi sebuah gol di gawangnya sendiri. Untuk lini belakang juga kadang-kadang kalau bagus banget Maguire main, Lindelof juga bagus banget, itu akan sulit untuk ditembus. Tapi kayaknya lebih banyak dia tidak melakukan komunikasi, nggak tahu nih, kalau menurut saya ya, komunikasi tidak begitu lancar antara lini pertahanan dan juga kiper, akhirnya kadang-kadang lepas konsentrasinya, tiba-tiba ada pemain yang lepas lah, gitu, bola-bola liar lah, akhirnya masuk ke gawang De Gea. Menurut Mas Ijal sendiri, apakah seperti itu kelemahan yang dimiliki sama MU atau ada lagi nih yang lain? Ya dari bukan awal musim sih, beberapa tahun terakhir masalah atau problem utama MU itu ada di defender, terutama di back tengah ya, fullback, defender tengah ya. Sampai sekarang pun kalau buat aku sendiri untuk duetnya Lindelof sama Harry Maguire itu kayak main sendiri aja. Mereka kayak misalnya nerapin skemanya oleh compact defense yang bagus ini kayak gimana sih gitu kan. Mereka masih agak ada gap ketika di garis pertahanan, misalnya kayak Maguire bisa maju ke depan, terus si Lindelof masih ada di belakang. Ya itu komunikasi itu yang mungkin bisa dipakai celah lawan gitu kan buat nerobos pertahanan MU, dan itu sebenarnya error buat aku sih error, karena itu tadi kayak chemistry atau komunikasi antara Lindelof dan Harry Maguire itu agak jelek sih menurut aku. Dan kita tahu kalau Harry Maguire itu kan defender, ball playing defender, jadi jangan heran ketika Maguire itu sering kayak misalnya naik ke tengah ataupun naik ke depan pegang bola gitu kan, bisa ngalirin passing antara lini tengah dan lini belakang. Nah, yang jadi masalah ketika lawan itu nerapin counter attack. Nah, counter attack itu sebenarnya salah satu kelemahan Harry Maguire, karena diajak sprint itu agak susah. Beratan badan kayaknya. Apalagi kalau udah keluar dari posnya ya, dia bantu penyerangan. Tadi dibilang bahwa ball playing defender, akhirnya kedapatan counter attack yang begitu cepat, itu jadi masalah besar bagi back yang memiliki postur badan yang cukup besar nih. Postur badan yang cukup besar, berlebihan gitu kan. Oke, sebelum kita ngobrol bertiga, tadi disebutin kalau saya nanya key player, disebutin bahwa Bruno Fernandes, the one and only Bruno Fernandes. Ketika dia tidak bermain, MU bakalan kehilangan daya tingkat kreativitasnya. Setuju nggak, Mas? Setuju banget. Jadi sebelum Bruno Fernandes masuk ke MU itu kayak permainan tuh nggak ada skema gitu aja, tinggal main bola aja,
bola di passing ataupun ball position, tapi kalau udah nyampe depan mereka bingung nih mau dipassing ke siapa gitu. Ketika Bruno Fernandes masuk, nah ini salah satu solusi yang paling dibutuhin MU ya. Ketika Bruno Fernandes masuk, dia itu bisa kasih kayak final pass yang bagus dan kasih misalnya visi permainan yang bagus, gimana nyerang tuh kayak gimana, kemudian bertahan itu harusnya kayak gimana. Kemudian ketika MU lagi buntu, Bruno Fernandes ini salah satu kunci yang bisa memecah kebuntuan lewat misalnya tendangan bebas ataupun tendangan jauh-jauhnya gitu kan. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa Bruno Fernandes sampai saat ini key player dari Manchester United. Sip, itu dia key player udah. Terus juga celah yang ada mungkin di MU juga sudah. Sekarang kita akan ngobrol bertiga. Nah, head to head dari tim ini di leg pertama itu 0-0. Skor kacamata. Benar. Kacamata. Waktu itu juga masih Chelsea dilatih Frank Lampard ya. Nah, itu masih yang angin-anginan sih kalau aku lihatnya. itu yang menjadi saya kasih garis merah. Ini pas dilatih sama Frank Lampard, tapi perubahan sudah terjadi di Chelsea gitu kan. Mas Ojan, kira-kira apakah hasilnya akan berubah banyakkah untuk ini? Karena kalau kita ngomongin tentang head to head, kita ngomongin tentang lini depan dari Chelsea yang akan bertemu dengan lini belakang dari MU. Lini depan Chelsea kita punya Werner, ada juga terus ada Giroud. Satu lagi itu adalah Hudson-Odoi. Itu tipikal dua mungkin tipikal yang punya sprint cukup bagus. Betul, gitu. Ketemu sama back MU tadi diakuin bahwa ketika adu sprint Maguire akan kewalahan. Betul. Gitu. Lindelof, apakah akan terjadi seperti itu nanti di pertandingan, Mas Ujan? Tadi dengerin pembicaraan tadi ya, bapak-bapak sekalian tadi cukup oke sih. Karena di pikiran saya memang kelemahan yang bisa dieksploitasi sama Chelsea itu memang di defender ya. Kalau mau diapresiasi harusnya lebih mengapresiasi Aaron Wan-Bissaka yang lebih solid, dan juga pembelian yang ternyata nggak masuk dalam bursa transfer ya. Fred ya ternyata bagus di tengah. Itu ternyata cukup mengagumkan lawan Real Sociedad. Kebetulan saya nonton. Waduh, nonton. Tapi yang jelas untuk sprint itu pasti, karena beberapa gol yang masuk di Manchester United, kebobolannya Manchester United itu karena banyak sekali tuh screenshot kesalahan dari back ya. Itu mungkin telat menutup, telat untuk balik lagi karena overlap atau seperti apa, itu cukup bisa dipertimbangkan sama Chelsea. Tapi kalau Maguire itu jelek, bagus, itu selalu jelek banget, bagus banget itu sih. Karena agak unik. Yang overlap defender itu bukan wingback-nya di MU ya. Itu Iya, betul. Yang overlap itu Maguire. Iya, betul. Gimana? Mas Ijal? Cukup pede kah lawan Werner? Untuk beberapa pertandingan mungkin yang MU kayak misalnya buntu gitu kan, yang mengharuskan Harry Maguire itu naik untuk memecah kebuntuan itu sebenarnya ada. Dan kemudian kalau misalnya ketika fullbacknya pada naik, bisa kayak Luke Shaw ataupun Wan-Bissaka, dan itu bisa memporak-porandakan benteng pertahanan lawan, sebenarnya kayak Maguire dan Lindelof itu cukup di sisi pertahanan tapi agak maju aja gitu kan, di lingkar tengah gitu aja. Tapi ketika udah buntu, mau nggak mau ya Harry Maguire sebagai defender main di tengah sebagai defending player itu tadi. Mas Ijal, kira-kira apa ya yang bisa dieksploitasi dari Chelsea nih? Karena di 8 pertandingan terakhir itu hanya kebobolan 2 kali. Gila loh. Kira-kira yang bisa dieksploitasi apa, Mas Ijal? Buat aku sendiri kalau misalnya ngadepin Chelsea sih, ketika besok itu ya kita tahu lah kayak fullback Chelsea misalnya Marcos Alonso ataupun Aspi ataupun pemain wingnya Chelsea itu kayak agresif gitu kan. Itu harusnya celah kosong yang harus dimanfaatkan oleh mungkin Bruno Fernandes ataupun Marcus Rashford ataupun Mason Greenwood, yang mungkin bisa masuk ketika si Marcos Alonso ataupun Aspi ataupun Hudson-Odoi ketika asik menyerang, itu kita kasih counter attack dan mereka langsung hadap-hadapan misalnya kayak Kurzoma ataupun Christensen. Itu hal yang perlu ini sih harus
dilakukan. Jadi ada satu tempat kosong yang harus dimanfaatkan pemain MU yang mungkin nanti bisa melancarkan serangan seperti itu sih. Marcos Alonso ya jadi target pertama. Marcos Alonso, Aspi kan kebanyakan offense nih. Nah, ketika dua pemain ini lupa akan hal pertahanannya, itu sih harus yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain Manchester United. Gimana, Mas Ojan? Marcos Alonso harusnya di gimana ini? Marcos Alonso jadi ini aja deh, defensive forward sama Olivier Giroud aja deh. tapi Mas, kalau saya menambahkan ya, maaf ya. Sebenarnya pertandingan ini tuh kalau dari gue sendiri sih merasa nggak perlu dibesar-besarkan ya, karena big match-nya MU tuh selalu berakhir 0-0 nih. Ini langsung aja nih. Lawan Manchester City. Iya, lawan Liverpool kayak mana big match-nya nih kayak hasilnya 0-0 lah itu baru mau saya sebutkan di mana akhirnya kembalikan uang kami kalau nonton kembalikan uang kami. Waktu kami. Setengah 12 kayak gitu-gitu. Itu biasanya gara-gara apa? Apakah permainan defensif dari MU atau emang gimana ya? Karena kalau lawan City kita tahu City punya penyerang yang bagus-bagus. Tapi ketika MU kenapa bisa di akhirnya agak tumpul ya? MU tuh bagus kalau lawan tim besar sih. Itu sih. Mau lawan West Brom, lawan Southampton, jelek-jelek aja tuh. Itu MU pasti selalu bagus lawan tim-tim. Ya kalau buat aku sih benar banget apa yang dikatakan ini ya Bang Ojan ya, bahwa ketika ngelawan tim yang agak besar, yang besar itu adrenalin untuk fight-nya itu lebih kelihatan banget ketika melawan tim-tim yang ecek-ecek gitu kan. Oke. Jadi benar sih apa yang dikatakan Mas Ojan. Betul. Tapi kalau nanti akhirnya hasilnya seri lagi, ini yang diuntungkan sebenarnya Manchester City gitu kan. Apa tidak ada lagi yang mau mengejar dia gitu? Iya. Dimana sudah pas. Iya, sebenarnya juga tadi pas pengennya awal ngomong ya. Sebenarnya pertandingan ini tuh menentukan City juara apa enggak sih? Bukan Chelsea naik peringkat sebenarnya. Itu. Karena 13 poin leading ahead sih ya konsistensi dari City tidak bisa dipungkiri ya, dan Leicester dan juga MU yang mungkin apalagi Leicester lawan Arsenal itu ntar gimana ceritanya. Tapi yang jelas MU sih nggak tahu ya lawan Chelsea, dan Chelsea harus ngerebut Champions League spot sih lebih tepatnya. Dan kemarin sih rugi ya, akhirnya diselip West Ham. Aduh. Sedih banget. Itu sih. Oke, sebelum kita ngomongin tentang prediksi nih, saya menarik adalah pertarungan di lini tengah karena bola, maksudnya sebuah tim itu bisa menjaga pertahanannya kalau memiliki lini tengah yang cukup solid, gitu. Dimana memutus aliran bola dari tengah ke belakang gitu kan. Dimana ini akan mempertemukan Kovacic, Mason Mount sama Jorginho yang sepertinya jadi langganan untuk saat ini. Dimana ketemu dengan MU yang masih tadi dibilang bahwa bertukar-tukar nih, Matic, Fred, terus ada juga Pogba gitu. Kira-kira ini akan menguntungkan Chelsea sendiri kah, di mana sudah sedikit menemukan pakemnya, atau MU bisa memberikan kejutan nih dengan pergantian gelandang seperti itu? Siapa dulu? Mas Ijal. Untuk besok sih, untuk skema susunan pemain sih untuk saat ini masih belum ini ya, masih belum ketahuan siapa. Tapi kalau aku bisa prediksi besok di lini tengah tetap Bruno itu ada, kemudian mungkin McTominay dan juga Fred sih. Dan Fred memang sama McTominay ini harus benar-benar jaga benar pergerakan dari mungkin Jorginho, kemudian Mason Mount, karena Jorginho itu final pass kemudian sama penetrasinya itu cukup bagus, dan Mason Mount juga ya itu tadi benar juga apa yang dikatakan Bang Ojan tadi yang sebelumnya, bahwa punya final pass yang bagus juga, kemudian tusukan yang bagus, dan ya ini Fred itu harus kayak ngejaga antara Mason Mount dan Jorginho di lini tengah ya. Dan itu bakal di backup sama mungkin McTominay kalau misalnya bisa main, dan McTominay itu kan karakter tipe pemain yang Spartan, yang tanpa kompromi. Jadi antara Fred sama McTominay buat aku besok sih harus benar-benar jaga Jorginho, kemudian sama ini sih Mason Mount. Oke, gimana ini tengah Mas Ojan? Yang jelas juga kalau tadi kan udah ngomongin front three, belakang juga. Nah sekarang kalau yang di tengah itu emang beneran sengit sih, karena saya sebagai fans Chelsea ya mengapresiasi MU di peringkat 2 gitu. Karena gak ditangka itu Fred itu cukup konsisten dan cukup baik ya. Dan juga McTominay juga kemarin pas 4-0 saya nonton, kenapa juga ya. Tapi yang jelas
Fred McTominay cukup impresif ya, atau mungkin itu lawan Sociedad, tapi kalau sebelumnya sih Fred yang mungkin lebih diantisipasi. Kalau yang di Chelsea, Kovacic itu pasti, dan Jorginho, Kante, lebih ke bagaimana nanti antisipasi untuk overlapping seperti Bruno yang punya celah dan punya mencari celah yang tepat gitu. Jadi bagaimana nanti cara memecah kebuntuan dari MU itu bisa ditutupin sama Kante atau Jorginho sih. Jadi menurut saya sih kayak antara kedua itu sih. Kalau Mason Mount sih kayaknya gak bakal diganti ya. Buat kayak Havertz. Kalau boleh nambahin dikit, mungkin salah satu mungkin ya pemain Chelsea yang mungkin harus diwaspadai kalau misalnya Hakim Ziyech main itu sangat berbahaya sekali sih. Dia punya penetrasi yang bagus, kemudian umpan diagonal bagus, itu salah satu yang mungkin harus diwaspadai juga Hakim Ziyech. Tapi sayang sekali Hakim Ziyech sepertinya sudah hilang tempat nih di Thomas Tuchel nih. Bahkan sebelum tadi pas Mas Sofi tanya siapa yang sebelah ke kanannya Giro, itu ragu-ragu antara Hudson-Odoi apa Ziyech. Karena Ziyech itu memang tadi kalau misalkan jadi besok itu memang areal duelnya cukup diperhitungkan ya untuk MU ya. Tuh. Banyak kebobolan juga di situ sih. Oke, siap. Lini tengahnya memang cukup sengit karena perpaduan antara pemain yang berpengalaman dengan pemain yang cukup muda gitu kan, dimana nanti akan setiap tim pasti akan punya si pengemban tugas-tugas kotor gitu. Mungkin di MU ada Fred, atau di Chelsea udah nggak ada sih Kante, kalau main iya gitu kan, tapi kalau Jorginho jarang juga bermain melakukan tugas-tugas kotor gitu kan. Iya betul. Gitu. Oke, prediksi. Kita akan prediksi dari tim tuan rumah dulu nih. Tim tuan rumah. Enggak deh, kita dari Mas Ijal dulu. Oke. Prediksi buat fans MU harus ini sih ya. Kalau misalnya harus berekspektasi tinggi sih harusnya menang ya. Menang mungkin untuk skor 2-1 ya, karena besok kan di Stamford Bridge mainnya. Tapi buat aku kalau misalnya untuk sekarang saat ini kan masa pandemi, adanya penonton ataupun tidak ada penonton tuh kayaknya nggak pengaruh sih. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh sih. Jadi untuk prediksi tipis 1-1 sih. 1-2 ya untuk MU ya. Benar. Siapa yang wajib nyekor? Bruno? Karena kalau boleh milih Bruno, kalau misalnya Cavani boleh dipasang untuk starting, Bruno dan Cavani sih. Bruno dan Cavani. Saya ngelihat Mas Ijal ini tidak pernah menyebut nama Martial. Iya. Nggak main, dimarahin sama Ole tuh kemarin tuh. Itu apakah dia emang benar-benar jadi false nine gitu yang nggak diperhitungkan untuk mencetak gol? Karena mungkin Martial apa ya? Karena saya nggak menyebut karena mungkin di sosmed atau di dunia lain banyak dibully, jadi agak tahu diri lah ya. Kalau misalnya permainan dia nggak bagus ya udahlah ditepin aja nggak main. Kayak gitu, karena udah lama juga nih dia nggak nyekor nih kemana nih. Gitu. Kalau Chelsea gimana nih Mas Ojan? Kalau Chelsea mungkin kayaknya kalau soal ntar lawan Real Sociedad yang MU-nya ya, kayaknya nggak ada faktor kelelahan atau apa, 4-0 lah harusnya di atas angin ya. Jadi kalau fans Chelsea beralasan bahwa ntar pasti MU faktor kelelahan, capek ya? Nggak mungkin. Kayak ini pasti disiapin untuk lawan Chelsea sih. Jadi cukup sengit, cuman saya harap itu Mendy dan teman-teman di depannya itu bisa clean sheet gitu. Tapi apa boleh buat, kayaknya sih 1-0, 2-0 ya. 1-0 lah, oke. 1-0 lah ya. Iya, 1-0. Marcos Alonso, waduh. Marcos Alonso, key player ya. Bukan Giroud ataupun Tammy Abraham, tapi Marcos Alonso. Marcos Alonso lah. Tammy Abraham yang tidak mau memperpanjang kontrak itu. Waduh, balik lagi gitu. Oke, itu dia prediksinya. 1-2, 1-0. Saya kalau kayak gini saya selalu bilang nih, apakah 1-0 itu first half, 1-2 di hasil akhir itu berpeluang itu. 1-0 di babak pertama, 1-2 di babak kedua. Kalau 1-0 sebenarnya ya, kalau kenapa big match disebut big match MU itu selalu 0-0, itu emang nggak ada peluang atau mungkin bisa nyetak gol di babak pertama sih. Jadi moga-moga bisa nyetak gol di babak pertama ya, karena pasti di babak kedua membosankan sih kalau lawan MU. Seringnya gitu. 0-0 kemarin tuh kayak saling jaga ngapain juga. Pas waktunya Lampard era itu. Tuh yang di babak kedua kayak ya
terus lawan City juga ya bisa Ya, aja sih. udah bangun malam-malam ya. Iya, jam 3 terus tuh buat fans Chelsea itu. Waduh. Kembalikan waktu kita. Oke. Kita butuh istirahat. Ada yang pengen Selamat disampaikan lagi kah Mas Ojan, Mas Ijal sebelum kita tutup obrolan ini? Masih jalan mungkin. Buat match besok ini bakal pertandingan penting, dan juga jangan lupa buat fans Man United tetap dukung ya apapun itu hasilnya, karena untuk peringkat 2 sekarang saat ini tuh buat kita yang fans MU itu udah paling bagus banget ketika udah tersyok-syok di awal-awal tuh ya di papan bawah gitu kan, sampai naik ke tengah, sampai sekarang pun kita nggak menyangka bisa peringkat kedua. Itu sebenarnya buat saya pribadi itu pun udah bagus banget. Dan kalau juara sih ya kalau misalnya kayak agak susah sih ya, tetap City ya. Untuk paling penting sih untuk sekarang ngamanin zona Liga Champions ya. Oke, sepertinya ada nada-nada mempersilakan City untuk juara nih. Iya. Iya. Kalau bukan MU siapa lagi yang bisa ngejar, Mas Ijal? Arsenal bisa tuh. Tapi balik lagi yang saya bilang gitu kan, bola itu bulat dan apapun bisa terjadi. Kita Wah, tunggu siap. final skornya aja. Siap. Mas Ojan ada pengen disampaikan lagi kah? Ada. Siap. Buat fans Chelsea tetap semangat jaga kesehatan karena sering main jam 3 ya. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian nonton, terus kalau kalah ya tetap kalian masuk kerja daring untuk sekolah lah. Jangan sampai lupa tentang realita ya. Tapi anyway, cukup menyenangkan lawan MU. Kita bakal melihat potensial yang ditunggu sama fans Chelsea bahwa kapan nih lawan tim besar, menang apa enggak gitu. Nah, ini nggak tahu ya MU dianggap tim besar apa enggak, waduh. Tapi yang jelas akan cukup menarik dan akan bisa ditunggu hasilnya. Moga-moga sih bisa nyelip West Ham ya, dan menunggu West Ham kalah aja sih. Siap. Karena kemarin sangat disayangkan seri itu doang sebenarnya. Harusnya Iya, optimis bisa lawan MU menang sih, optimis banget. Karena kalau sesuai meme yang disebutin sama Mas Ijal, kalau habis kalah, habis menang itu biasanya nunggu kalahnya kapan tuh. Itu MU banget tuh. Siklus MU banget sih. Iya, siklus banget. Optimis, fans Chelsea optimis. siap, optimis. Kalau saya cuma nunggu kapan ya Thomas Tuchel kena batunya dulu nih biar agak Aduh. biar enggak ketinggian nih, Mas. Iya. Walaupun kemarin udah bisa mengalahkan Tottenham, udah jadi nilai plus. Walaupun Tottenham sekarang lagi turun-turunnya. Iya. Gitu. Ya, Oke. menarik. Terima kasih Mas Ojan dari CISC dan juga ada Mas Ijal dari Jogja United Indonesia. Salam buat teman-teman di United Indonesia di Jogja. Terus juga salam buat Chelsea Indonesia Supporters Club. Nanti kalau sudah tidak ada pandemi lagi mungkin kita bisa ngumpul-ngumpul dan ngobrol mengenai sepak bola. Sekali lagi terima kasih. Ya, itu dia The Tickers obrolan kita dengan perwakilan dari CISC, Chelsea Indonesia Supporters Club, dan juga ada United Indonesia chapter Jogja United Indonesia. Dan hasil akhirnya tadi sudah diprediksikan untuk kamu untuk stay up to date informasi mengenai sepak bola di Detik Sport, dan juga tonton video Kicking the Football tentunya di 20 detik barengan sama Hafiz. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Big Match berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.